Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video dalam rangka ujian akhir semester Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia, mata kuliah Public Relation oleh dosen Bu Titi Haryanti SEMSI dengan materi organisasi Humas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Nur Khalifah dengan nomor NPM 2011004, Prodi Akuntansi Keuangan tahun 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian. Organisasi merupakan suatu sistem mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama. Organisasi ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh dan kompleks. Di dalamnya itu terdapat berbagai elemen sistem yang saling berkaitan dan setiap elemen memerlukan interaksi agar organisasi sebagai sistem dapat mencapai tujuannya. Humas sebagai salah satu aspek dari sistem organisasi berperan serta membantu mengelola interaksi organisasi dengan komponen-komponennya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan humas dalam struktur organisasi, yaitu besar kecilnya organisasi dan kemauan pemimpinnya. Konsep organisasi public relation atau humas. 1. Makna organisasi public relation atau humas. Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin organisare, yang secara harfiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya itu saling bergantungan. Oke, di sini itu ada definisi organisasi menurut Everett M. Roger dan menurut Robert Bonington. Lalu ada komunikasi organisasi menurut Wirianto. Komunikasi ada dua, komunikasi formal dan informal. Kalau komunikasi formal itu komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Contohnya itu memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Lalu komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi melainkan lebih pada anggotanya secara individual. Di sini ada struktur dan desain organisasi public relation. Ada makna struktur organisasi. Lalu Robin itu mendefinisikan struktur organisasi dalam kapasitasnya. Itu ada pun organisasi formal dan informal. Kalian bisa baca. Lalu ada desain struktur organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari proses desain. Lalu proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer. Dalam konteks desain organisasi, Ivan Kevis juga mendefinisikan sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Lalu ada manfaat yang didapat dengan adanya struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Itu ada 6. Ada 6 elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer dalam mendesain struktur organisasi. 1. Spesialisasi pekerjaan. 2. Departementalisasi. 3. Rantai komando. 4. Rentan kendali. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. 6. Formalisasi. Di sini ada pentingnya struktur dan desain organisasi. Struktur dan desain yang efektif yang mampu menggunakan tipe dan jumlah resources dengan tepat untuk mencapai tujuannya. Ini artinya itu yang 1, 2, 3, 4 kalian bisa baca. Lalu ada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 5 bagian menurut tugas dan fungsinya.
yaitu strategi, apex, operating core, baseline, technostruktur, support staff. Dimensi struktur organisasi menurut Mohi adalah ukuran-ukuran yang berkaitan dengan besarnya, luasnya, kerumitannya maupun keformalan suatu struktur organisasi dan aktivitasnya. Lalu ada diferensiasi horizontal, itu merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit. Lalu vertikal itu merujuk pada kedalaman struktur. Diferensiasi spesial itu merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebagai sebuah organisasi tersebar secara geografis. Ini merupakan model struktur organisasi. Dan ini merupakan penjelasan dari model struktur organisasi yang tadi. Peran humas dalam organisasi ada 3, yaitu expert, appraisable, ahli atau penasehat manajemen. Lalu ada communication facilitator. Dan yang ketiga yaitu problem solving process facilitator. Dan yang terakhir yaitu peran spesialisasi dunia kerja. Peran dalam pekerjaan tidak bisa dianggap sepele karena membutuhkan ketelitian, keuletan sehingga menghasilkan pencapaian yang maksimal. Dalam hal berikut ini yaitu menulis dan mengedit rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran. Yang kedua, hubungan media dan penempatan media. Yang ketiga, riset. Yang keempat yaitu manajemen dan administrasi. Lalu yang kelima, konseling. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.